Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku, teman-temanku semua? Pada hari ini ada beberapa WA yang masuk ke saya yang bertanya-tanya, "Bang, kenapa abang dukung Anies Rashid Baswedan?" Tuh, abang relawan Pak Anies ya? Makanya saya bikin konten ini. Saya bukan relawannya Pak Anies. Saya hanya semata-mata mencermati, mengamati Pak Anies Baswedan ketika mencalonkan diri jadi gubernur Jakarta dan sampai sekarang saya cermati. Jadi bukan saya relawannya Pak Anies. Jadi saya mendukung Pak Anies ini bukan semata-mata saya taklid buta, enggak. Karena saya tuh kalau memilih seorang pemimpin itu ya benar-benar saya cari informasinya dulu. Kenapa? Ketika kita salah memilih pemimpin, ya terima aja kehancuran kita. Saya juga nggak mau kebagian dosa jariahnya ketika saya salah milih pemimpin. Ketika waktu zaman Pak SBY dengan Bu Mega, saya pilih Pak SBY. 2 periode saya pilih Pak SBY. Terus ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, saya milih Pak Prabowo. 2 kali saya memilih Pak Prabowo. Kenapa? Saya kalau memilih mendukung seorang pemimpin, calon pemimpin, ya benar-benar kita cari track recordnya gitu, kita cari data-data pribadinya gitu. Kenapa saya sekarang dukungnya Pak Anies? Kenapa saya nggak sekarang mendukung Pak Prabowo? Karena saya itu memilih pemimpin itu melihat seorang pemimpin itu yang bisa menepati janjinya. Kenapa saya beralih ke Pak Anies sekarang? Kenapa bukan Pak Prabowo? Karena saya masih ingat pidatonya Pak Prabowo waktu kampanye, tenggelam bersama rakyat. Rakyatnya tenggelam, Pak Prabowo kemana? Saya bukannya benci Pak Prabowo, kita nggak boleh benci sama orang gitu. Tapi saya kecewa dengan janji-janjinya Pak Prabowo waktu pendukungnya di 2019 itu, di pidato kampanyenya tenggelam bersama rakyat. Berapa banyak para pendukung-pendukung Pak Prabowo dilaporin, dipenjara. Makanya saya sekarang ya beralih dukung Pak Anies. Mohon maaf, saya bukan relawannya Pak Anies. Saya murni semata-mata karena panggilan hati nurani, menaruh harapan besar ke Pak Anies untuk perubahan bangsa ini lebih maju ke depan, lebih damai, demokrasi makin maju, demokrasi makin dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan warganya, perbedaan pandangan rakyatnya. Makanya saya lihat sosok Pak Anies ketika beliau mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta, ya saya salah satu memilih beliau gitu, karena saya lihat dulu track record beliau sebelum mencalonkan diri. Alhamdulillah ya, Pak Anies sesuai dengan janji-janji kampanyenya, gimana perlakuan Pak Anies kepada warga Jakarta, gimana majunya kota Jakarta, gimana akhlaknya, gimana etikanya, gimana kepribadiannya, ya kita nilai semuanya, gimana kemampuan intelektualnya, gimana kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin, kedewasaan sebagai seorang pemimpin. Berapa hinaan yang beliau hadapi, yang beliau dapat, nggak ada satupun warga DKI Jakarta dilaporkan dan dipenjarakan.
Jadi bukan semata-mata, bukan sekonyong-konyongnya saya memilih Pak Anies Rashid Baswedan atau mendukung Pak Anies Rashid Baswedan jadi calon presiden. Jadi bagi teman-teman, bagi sahabat, bagi kerabat, jangan berpikir bahwa saya ini relawannya Pak Anies Rashid Baswedan. YouTube saya ini dulu cuma YouTube ya sebatas-batas hobi aja. Karena ini panggilan hati nurani, pengen berharap bangsa ini ada perubahan lebih baik ke depannya, antara anak bangsa saling merangkul, antara anak bangsa saling menghormati satu sama yang lain. Ketika Pak Anies memimpin bisa mengayomi rakyatnya. Jadi itu yang saya harapkan. Nggak ada harapan yang aneh-aneh yang lain-lain. Kita pengen bangsa ini bangsa yang lebih baik ke depannya. Kita ingin masyarakat kita adil dan makmur, sejahtera. Itu harapan saya. Walaupun teman-teman banyak tuh yang WA gitu bilang saya ini relawannya Pak Anies. Bukan, saya hanya mendukung aja. Saya hanya berharap nanti Pak Anies terpilih jadi presiden memenuhi janjinya. Apa yang telah diperbuat di Jakarta ya mudah-mudahan juga ada perubahannya di bangsa ini. Jadi nggak segampang itu saya untuk menentukan pilihan untuk mendukung siapa calon presiden atau calon gubernur yang saya pilih. Padahal ketika Pak Anies Rashid Baswedan ketika mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta yang berpasang dengan Bapak Sandiaga Uno, itu surveinya paling rendah, paling bawah. Insya Allah saya punya keyakinan karena survei itu ya kita paham lah, kita tahu lah survei seperti apa kan. Kalau surveinya terbuka, dananya dari mana, ya kan modal dari mana, gitu. Jadi kita tahu gitu, siapa yang sponsori. Ini kan di luar kehendak Allah ini. Ini kehendaknya Allah, ya kan? Ini ridhonya Allah. Akhirnya Pak Anies Baswedan memenangkan pilkada DKI Jakarta. Jadi teman-teman jangan berpikiran saya ini ya relawan Pak Anies Baswedan, bukan. Hanya murni dukungan pribadi saya. Ini murni panggilan hati nurani saya yang berharap sosok Pak Anies Rashid Baswedan ini bisa memberi perubahan terhadap bangsa ini. Jadi saya ini kalau seandainya nanti Pak Ganjar dicalonkan jadi calon presiden 2024, ya kita lihat aja track recordnya, kita cari track recordnya. Jadi kita lihat track record Pak Ganjar, lihat track recordnya Pak Anies, lihat track recordnya nanti Pak Prabowo pun dicalonkan, kita lihat track record seperti apa, Bu Puan track record seperti apa. Jadi kita ini memilih pemimpin itu ya benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk perubahan bangsa ini. Makanya saya kenapa nggak dukung Pak Ganjar? Saya belum lihat. Selama ini saya cari-cari prestasinya Pak Ganjar itu di Jawa Tengah ini belum bukannya saya sentimen, bukan saya benci, kita nggak boleh benci sama seorang gitu. Belum ada prestasinya gitu, belum ada prestasi yang benar-benar yang bikin saya bisa mendukung ke Pak Ganjar. Ya Prabowo juga karena tenggelam bersama rakyat itu ya bikin saya sedikit beralih dukungan. Bu Puan ya pendewasaan untuk demokrasinya saya lihat ketika sidang
di DPR itu matiin mikrofon. Jadi kita butuh pemimpin yang dewasa untuk memajukan bangsa, untuk memajukan demokrasi kita. Jadi dari beberapa calon ini yang digadang-gadangkan, ya saya lebih cenderung untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi itu ya teman-teman, kita memilih pemimpin itu ya kita harus cari track recordnya, cari data-data pribadinya seperti apa. Jadi kita nggak termakan dengan berita-berita media-media yang hanya menjagokan calon tertentu. Jadi kita harus objektif sebagai pemilih. Karena apa? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ini menyangkut masa depan bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi itu yang dapat saya sampaikan kenapa pilihan saya ke Pak Anies Baswedan selama beliau calonkan diri di DKI Jakarta sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya saya lihat janji-janji kampanyenya. Sekarang ada nggak janji-janji kampanye Pak Anies ini yang belum terpenuhi? Ada, tapi mayoritas terpenuhi. Yang ada mungkin ya bisa jadi karena kebentur aturan, bisa jadi kan, atau belum sesuai dengan target, bisa jadi. Jadi ya kita itu lihat aja yang janji politiknya, kita lihat kepribadiannya, track record seperti apa gitu. Sampai-sampai saya melihat Bang Andi Simulingga itu ketika diwawancara sama Bang Refli Harun Channel itu, kalau Pak Anies korupsi, saya cari Pak Anies, saya ludahin mukanya. Murah banget harga dirinya Pak Anies. Sampai segitunya, sampai kita yakin bahwa Pak Anies Rashid Baswedan ini selama memimpin DKI Jakarta, pemimpin yang bersih, 5 kali dapat penghargaan dari BTP BPK 5 kali berturut-turut, suatu prestasi yang luar biasa, belum pernah terjadi di DKI Jakarta ketika di kepemimpinan Pak Anies Rashid Baswedan 5 kali BTP berturut-turut dari BPK. Berarti kan kita udah bisa lihat record Pak Anies ini seperti apa. Jadi prestasi Pak Anies seperti apa. Jadi itulah yang membuat saya mendukung Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024, karena kami di Jakarta ini kami melihat sendiri, kami merasakan sendiri, kami menyaksikan sendiri kenyataannya. Saya pun sempat juga nonton YouTube-nya Bang Karni Ilyas Club ketika mewawancarai Pak Anies gitu. Di situ kita lihat tuh penjelasan Pak Anies gitu. Kita lihat sampai habis, saya tonton itu YouTube-nya Bang Karni Ilyas Club itu. Di situ kita lihat ketulusan dari penyampaian, dari penjabarannya Pak Anies ketika memimpin di DKI Jakarta ini seperti apa, ya kan? Jadi kita ini kalau memilih pemimpin ya kita cari ini track record seperti apa nih, sepak terjangnya seperti apa. Itulah yang membuat saya, yang bikin saya mendukung Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Harapan kami mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan perubahan di bangsa ini bisa lebih baik, karena secara umum saya cermati sejak 2014 ini ya masalah hukum belum
masih apa ya, masih belum maksimal dijalankan seadil-adilnya. Masalah ekonomi, masalah kedewasaan demokrasi, ya kan, antara saudara kita satu dengan saudara yang lain saling lapor, beda pandang politik saling adu satu sama yang lain gitu. Jadi kita nggak mau nanti kedepannya apapun, karena rakyat ini banyak pikirannya yang beda-beda. Atau seorang pemimpin itu harus dewasa menyikapinya. Jadi untuk penegakan hukum masih kurang dari sejak tahun 2014 ini. Ekonomi juga ya, walau alam kita lihat ekonomi bangsa ini sekarang ini, ekonomi rakyat sekarang ini seperti apa. Carut marutnya demokrasi seperti apa ya kita ngalamin gitu. Jadi nggak berharap ke Pak Anies Baswedan bisa membenahi itu semua. Masalah korupsi sejak 2014 ini seperti apa ya, kita bisa ngerasakan lah, kita bisa melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, Pak Anies Baswedan bisa menangkan pemilu 2024 menjadi presiden, dan partai-partai pendukung Pak Anies Baswedan juga meraih kemenangan di pemilu 2024. Ya, terima kasih teman-teman, dukung terus channelnya Anak Rantau Official ini, yang sebelumnya YouTube ini ya YouTube untuk hobi gitu, tapi karena ini panggilan hati nurani, saya pengen berharap bangsa ini bisa berubah lebih baik. Makanya saya bisa melihat kepada sosok orang pemimpin, ke Pak Anies Baswedan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.